Halo, selamat sore. Kenapa? Hmm? Oh, selamat sore. Hari ini sesuai dengan janji saya akan ngobrol-ngobrol sama salah seorang yang paling bisa diajak ngobrol kalau sudah mau ngomongin soal kebudayaan, seni, dan lain-lain ya. Salah satunya akan saya undang hari ini untuk ngobrol-ngobrol bareng saya, Dirjen Kebudayaan Bapak Hilmar Farid. Nanti akan ngobrol-ngobrol. Sekarang Pak Hilmar lagi meeting sebentar nih. Jadi kita butuh waktu mungkin 4:10 baru bisa ngobrol sama Pak Hilmar. Masih muda sebenarnya, kadang-kadang manggilnya Bang Hilmar atau Pak Hilmar gitu ya. Kita akan berbicara tentang bagaimana nasib pekerja seni di tengah pandemi ini, terus kebijakan apa saja yang sudah diambil oleh pemerintah, khususnya mungkin dari Kemendikbud gitu ya, terkait dengan para pekerja, khususnya pekerja film mungkin atau pekerja seni lainnya, pekerja seni pertunjukan dan lain-lain, apa kebijakan yang sudah diambil. Sekali lagi selamat sore semuanya. Kita akan ngobrol-ngobrol, tetap masih di episode kelanjutan dari obrolan bersama Yapika Actionate. Obrolan, hashtagnya adalah obrolan pejuang corona, karena selalu di setiap akhir dari diskusi kita akan ada call buat penggalangan dana untuk donasi di kitabisa.com /pejuang corona. Jadi buat kalian yang mau ikutan juga bisa langsung berdonasi di sana, karena saya tahu situasinya juga semakin kesini tentu orang udah mulai banyak memikirkan untuk kebutuhan yang mereka butuhkan. Kemudian tetap kita membutuhkan banyak APD untuk mereka-mereka yang bekerja di garda depan gitu ya. Jadi kita akan menunggu sambungan dengan Pak Hilmar. Belum ada sampai sekarang karena memang masih jam 4:10. Jadi mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol dulu. Kalau kalian juga punya pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan ditulis aja di komen yang ada ini. Dan semoga yang masih berpuasa masih tahan kuat ya puasanya. Terus sebentar lagi kita buka. Masih lama nih, baru jam 4 ya. Masih 2 jam. Ini 1 jam 1 jam 45 menit lagi lah kita baru buka. Alhamdulillah saya masih berpuasa sampai saat ini. Doakan aja semoga puasanya lancar terus ke depan nanti ya. Begitu ceritanya. Terus buat kalian mungkin ada yang mau bertanya-tanya, monggo saya tunggu. Bentar lagi mau ada YouTube-nya di itu custom juga. Oh iya, nanti jam 5 ya. 82 menit lagi. 80 menit lagi akan ada YouTube-nya Deva Mahendra. Ada channel. Dar, di channel YouTube-nya Deva Mahendra. Ada Deva, ada Ade Firman Hakim, ada saya juga akan ngobrol-ngobrol dan lihat aja keseruannya seperti apa. Kalian bisa lihat nanti di YouTube-nya Deva Mahendra. Sahabat saya juga yang kemarin kita sempat bikin video bareng setelah melakukan self quarantine untuk waktu yang cukup lama gitu. Saya masih menunggu sebenarnya. Kalau kalian ada pertanyaan, saya akan cek dulu apakah Pak Hilmar mungkin sudah bisa bergabung. Sejauh ini belum. Itu film. Wah, kayaknya ada Mas Aji. Wah, ini pertanyaannya dari Mas Ismail. When did you start acting? Oke, sebelum saya ngobrol sama Pak Hilmar, saya akan jawab dulu sebisa saya ya. Saya berusaha menjawab. I started acting when I was 16 ya. Saya 16 tahun umurnya. Saya memulai di panggung teater di sebuah pertunjukan saat usia saya 16 tahun atau 15 tahun. Itu pertama kali saya berakting, bisa dibilang. Oh enggak, pertama kali saya berakting saya masih kecil, ikut drama pertunjukan sekolah. Terus kalau di karir saya mulai di 2005
saya memulai sinetron pertama saya sampai akhirnya 2007 saya film pertama dan seterusnya. Jadi kalau ditanya kapan mulainya, mungkin umur 16 tahun. Gitu. Oke, saya masih udah ada. Aduh. Ini ya. Oke, saya lagi tunggu connection dengan Pak Hilmar. Selamat sore. Halo, selamat sore Reza. Gimana kabarnya? Saya akan tunggu sambungannya dari Pak Hilmar. Enaknya Bang Hilmar kayaknya, kalau Pak Hilmar kayaknya. Iya, santai aja. Apa kabar Bang? Kabar baik, kabar baik. Baik. Di rumah terus nih kita. Alhamdulillah, kalau kabarnya baik-baik. Saya tahu pasti banyak sekali di tengah pandemi seperti ini, apalagi di Kemendikbud, banyak menaungi sektor-sektor lainnya selain mungkin film, musik, ada lain-lain juga. Pertama saya terima kasih buat Bang Hilmar atas waktunya sudah memenuhi undangan ngobrol-ngobrol seputar yang sudah diambil oleh pemerintah terkait dengan dunia seni. Gitu. Bang, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana nih Bang nasib pekerja seni di masa pandemi seperti ini menurut pandangan Bang Hilmar? Pasti ya sangat terdampak ya. Kita dapat laporan dari banyak tempat itu kegiatan-kegiatan yang terhenti itu jumlahnya ratusan. Bahkan kalau kita mau lihat tuh banyak sekali yang kecil-kecil juga semuanya terhenti ya. Jadi praktis untuk sebagian teman, apalagi teman-teman yang kerja teknis itu luar biasa pengaruhnya ya. Karena berarti nggak ada job sampai akhir tahun. Dan untuk teman-teman yang seniman musisi, seni pertunjukan, kita coba sediain kanal ya di budaya saya gitu untuk mereka bisa tampil online. Jadi ada ini nih sekarang gerak migrasi ya dari pentas-pentas yang fisik kita masuk ke online gitu. Sedikit sih bisa membantu ya, paling nggak meringankan beban. Dan yang paling penting sih tetap berkarya gitu ya. Karena di masa kayak begini nih justru yang paling resah tentu di samping penghasilan pendapatan juga kalau nggak bisa berkarya. Itu kayaknya buat seniman tuh the worst nightmare gitu ya, kalau sampai kemudian seluruh kegiatannya harus berhenti. Jadi kita coba menyalurkan itu terus sih. Oke. Menurut Bang Hilmar sendiri saat ini apa kebijakan yang mungkin sudah diambil oleh pemerintah terkait dengan hal ini? Karena saya sempat bekerja sama dengan Parvi dan Rai beberapa hari yang lalu membuat gerakan bersama-sama dari pekerja seni untuk pekerja seni. Saat itu memang saya bisa mengambil kesimpulan bahwa permasalahan utama salah satunya adalah database kita sangat kurang dan lemah. Jadi memang pendataan itu sangat kurang, dan kemarin ketika didata untuk penerimaan logistik yang masuk awalnya hanya 200 sekian orang, dan masih ada yang merasa bahwa sepertinya ini hoax, sepertinya ini nggak benar dan lain-lain. Terus ketika itu tahu benar, hari-hari berikutnya sudah saya rasa hampir 1.000 orang yang pekerja seni dari berbagai macam latar belakang yang sudah ikut mendaftar. Saya yakin banget bahwa ini dampaknya memang sangat besar. Tapi sekali lagi, kebijakan konkret apa yang sudah diambil oleh pemerintah saat ini, Bang Hilmar, untuk merespon situasi ini? Karena pekerja seni ini susah kalau misalnya harus dibilang harus tetap berkarya misalnya. Kalau orang film mau berkarya juga susah-susah gampang karena kita berkarya di lokasi misalnya gitu ya. Kalau untuk dari rumah mungkin harus dipikirkan lagi mekanisme yang lain. Gimana tuh Bang? Ya, ada 3 ya. Yang pertama pasti soal safety gitu ya. Karena kita semuanya ada pembatasan sosial. Jadi kita impose juga membantu hampir seluruh tempat yang kegiatan sifatnya publik terpaksa ditutup gitu ya. Untuk waktu yang kita juga belum bisa tahu kapan gitu. Berharap segera bisa selesai. Yang kedua sifatnya jaminan sosial gitu ya. Dan bulan lalu kita mulai ada pendataan gitu ya, jadi seniman-seniman yang terdampak, yang penghasilannya relatif rendah gitu, terus kita bikin klasifikasi agar ada bantuan langsung. Karena ini betul-betul soal daily needs lah, gitu harus dipenuhi ya sehingga bisa tetap melanjutkan hidup di dalam situasi yang sulit. Nah, problem memang bahwa di Dirjen Kebudayaan ini kita nggak bisa memberikan bantuan langsung
kayak BLT gitu, itu wilayahnya Kementerian Sosial. Jadi data memang udah kita kirim, kita koordinasi melalui Menteri Koordinator PMK, terus dari Kementerian Sosial yang kemudian akan mengeksekusi. Cuma dari kita sendiri, kita kemudian juga bikin skema pendukungan ya, artinya yang minimal lah kita bisa kasih walaupun jumlahnya nggak besar. Dan itu akan mulai, ya kalau misalnya sekarang minggu kedua Mei ya, insya Allah semuanya udah beres nih, karena urusannya juga Kementerian Keuangan, revisi anggaran, kayak gitu-gitu deh. Saya nggak mau masuk ke dalam detailnya, tapi itu yang kedua. Nah yang ketiga sifatnya pemulihan nih. Ini mungkin nanti relevan juga dengan apa yang sekarang ini dialami teman-teman. Praktis kan industrinya berhenti ya. Film juga nggak syuting, bioskop tutup, semua deh gitu, musik dan seterusnya. Nah pemerintah kan bikin skema pemulihan tuh. Itu ada di Kementerian Keuangan. Kalau nggak salah Bu Menkeu juga sempat ya dialog sama Mas Reza di forum ini gitu. Nah itu yang paling penting sebetulnya dari kita juga punya rencana yang solid gitu. Kalau kita mau menghidupkan kembali sektor-sektor ini, dan itu mesti ya, apa saja yang diperlukan gitu ya. Sudah ada relaksasi pajak, tapi itu kayaknya juga nggak cukup gitu ya, karena kalau nggak ada pemasukan apa yang mau dibayar gitu ya. Jadi kita mesti mikir juga ada insentif lain gitu dalam bentuk apa, mungkin modal, terus dukungan-dukungan yang sifatnya lebih teknikal gitu, atau kemudahan-kemudahan ya di dalam melakukan produksi ke depan. Jadi 3 sih kerangka kebijakannya. Kalau yang kesehatan keamanan sih kayaknya udah mulai jalan ya, kayaknya PSBB udah berlaku di mana-mana gitu. Tapi yang bantuan sosial yang sekarang ini lagi jalan gitu. Dan itu memang juga tadi persoalan di data ya, yang lumayan rumit. Betul. Bang Hilmar, dengan melihat bahwa situasinya seperti ini, tadi Bang Hilmar juga menyampaikan bahwa sudah ada hal yang akan dilakukan seperti misalnya mungkin bantuan dalam bentuk logistik dan lain-lain gitu. Kapan kira-kira, apakah sudah mulai berjalan atau bagaimana Bang? Dan sudah berapa yang didata kira-kira yang masuk di data yang ada di Dirjen? Oke, kalau di kita ada 38.000 nama gitu ya yang sudah masuk. 38.000 nama. Nah, ya di seluruh Indonesia, tapi provinsi yang paling banyak itu DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Jogja gitu. Di Jakarta, DKI, Pemprov juga udah turun ya, melalui DKJ itu juga menyalurkan bantuan langsung kepada teman-teman yang mereka data gitu. Di beberapa provinsi juga caranya udah begitu ya. Di Sumatera Utara Dewan Keseniannya juga ada turun, ada kerjasama dengan Polda gitu ya. Jadi semua coba melakukan sebanyak mungkin gitu. Nah yang kita akan push kalau dari Ditjen Kebudayaan sendiri yang tadi saya bilang gitu ya, di minggu kedua Mei itu skema bantuan dari kita akan mulai berjalan. Nah berharapannya sih gitu ya, karena kalau misalnya dari satu sumber tuh kayaknya susah. Ya, satu sumber untuk nyelesain semuanya kayaknya susah gitu. Jadi memang mesti gotong royong ya. Dari Ditjen Kebudayaan ada kontribusi sekian, Kementerian Sosial kontribusi sekian, Pemda. Kita 2 minggu lalu koordinasi ya dengan provinsi, dengan kabupaten kota untuk isu yang sama gitu, dan mereka willing to help gitu. Cuma problemnya juga tadi itu perubahan anggaran, nanti pertanggungjawaban, jadi ada soal-soal birokratik gitu yang kecil-kecil yang memang mesti diselesaikan. Itu PR di kita sih gitu ya. Tapi harapannya nanti pertengahan Mei dari kita tuh bisa jalan, terus kita akan cek juga sih daerah-daerah kan kayak gimana. Ini ada pertanyaan dari IKP Sanggar Indira Kusuma. Pak Dirjen, kebijakan jangan yang penghasilannya di bawah 10 juta saja, karena kami yang di atas 10 juta penghasilannya malah lebih banyak menanggung orang. Ada tanggapan dari Bang Hilmar? Ada skema yang berbeda. Makanya tadi saya bilang, kalau yang cash gitu untuk 10 juta ke bawah itu cash. Ya. Dan itu mereka cukup pembuktian aja gitu bahwa ya saya berkarya. Itu kan susah ya, kita dalam keadaan kayak begini kita nggak akan punya waktu untuk ngecek satu persatu detail-detail. Selama mereka bisa kasih bukti karya, kita kirim. Untuk yang lain gitu, yang kita tahu persis gitu bahwa teman-teman yang di atas 10 atau mungkin di atas 15 biasanya kan berkolaborasi dengan banyak orang dan ikut menanggung orang banyak ini. Kita ada beberapa skema program tuh. Ya, yang pertunjukan daring budaya saya itu udah mulai jalan itu sejak ya mungkin sekarang udah 3 minggu ya. Kita masih ada program dengan TVRI, kita masih ada program Jalur Rempah, Pekan Kebudayaan Nasional, jadi ada beberapa skema program. Ini juga semuanya nunggu DIPA turun, kita akan announce segera atau di minggu kedua Mei gitu, apa-apa yang mungkin dilakukan bersama-sama. Dalam hitungan kita, 38 yang sudah terdata itu di atas dan di bawah 10 juta, itu semuanya 38.000 gitu. Nah kapasitas kita untuk pendukungan program dan segala macam sih, tembus angka itu ya. Jadi saya kira nggak ada problem ya, tinggal kontak aja langsung gitu ya ke kita untuk kasih tahu misalnya apa inisiatif yang mau diambil.
Eh, Bang Hilmar, satu lagi dari Ulin Yustron. Saya karena ini memang saya harus merespon juga mungkin pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Seniman yang masih Ya. kuliah di IKJ, nasibnya bagaimana Pak Dirjen? Kalau seniman, ya sama aja sebetulnya. Selama dia seniman, ada pembuktian karya gitu. Tapi kalau khusus Mas Ulin, ya ke rumah aja lah. Oke. Oke, itu udah dijawab ya Mas Ulin ya kata rumah. Bang Hilmar, ini terkait dengan bantuan sosial berupa kartu prakerja yang sudah kita cukup dengar banyak sekali seliweran gitu ya beritanya, di mana tiap orang akan memperoleh 3,5 dengan tentunya 1 juta untuk pelatihan dan lain-lain. Apa para pekerja seni juga bisa mengakses bantuan tersebut dan bagaimana kira-kira caranya? Karena kan pilihan untuk pelatihannya mungkin tidak semua sesuai dengan pekerjaan orang tersebut. Ya, kita waktu itu sempat komunikasi dengan penyelenggara kartu prakerja, juga diminta masukan kan, pelatihan semacam apa yang diperlukan. Nah, cuman saya waktu itu responsnya kurang lebih begini gitu. Banyak teman ini sebetulnya sudah sangat-sangat terampil gitu ya. Jadi mereka nggak perlu training lagi sebetulnya. Jadi kartu prakerja ini kan skemanya terbatas pada training gitu. Tapi oke deh, mungkin kita juga bisa lihat ya apa sih yang mungkin dilakukan. Tapi kalau dari kita sih, kita harapannya training-training yang dikasih itu gratis, gitu ya. Sehingga uang yang kemudian mereka pakai, uang yang mereka dapat untuk mengakses training itu sebetulnya bisa dipakai juga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi skema itu yang sekarang kita lagi diskusikan untuk pelatihan khusus bidang-bidang tertentu ya. Bahkan kalau menurut saya sih sebagian dari penerima kartu prakerja itu yang mestinya kasih training. Gitu ya, jadi caranya akan agak berbeda lah gitu ya, jadi bukan harus daftar di satu training yang memang udah exist gitu, tapi kita coba bikin kolaborasi karena dunia juga nggak begitu gede ya, kita nggak berurusan dengan jutaan orang, tapi kita berurusan dengan komunitas yang relatif juga saling kenal dan seterusnya. Kenapa nggak kita bikin workshop gitu ya, yang jauh lebih masuk akal gitu, biayanya minimal, tapi kemudian hasilnya bisa optimal buat masing-masing gitu. Karena sebetulnya memang ada pelatihan-pelatihan yang mungkin juga diberikan karena harus jelas pembedanya apa pelatihan yang diberikan misalnya di satu institusi tertentu yang membedakan dengan pelatihan lain yang mungkin gratis dan nggak perlu membayar di tengah apalagi di tengah pandemi seperti ini. Lagi dari Kalegoa Art, mohon pencerahan Pak, bagaimana dengan kami sanggar-sanggar kecil yang berada di kabupaten? Apakah bantuan ini benar-benar merata? Kalau soal merata, kita berusaha semerata mungkin. Apakah cukup? Itu pasti enggak. Gitu. Makanya tadi saya bilang gitu, enggak mungkin itu skemanya hanya menggunakan APBN yang ada di Ditjen Kebudayaan. Kita sebisa mungkin bekerja sama ya dengan teman-teman Pemda gitu di provinsi, kabupaten, kota. Tapi in any case kontak aja ya. Saya akan upayakan komunikasi dengan daerah-daerah bersangkutan gitu ya sehingga nanti bisa mendapat bantuan. Baik, Bang Hilmar, boleh saya tahu kontaknya kemana, Bang? Ke saya aja, 0816 103 306. 0816 103 306. 306. Atau ke Ditjen, ya, atau email ke Ditjen Kebudayaan @gmail.com. Ditjen. Ya, Ditjen Kebudayaan @gmail.com. @gmail.com. Gmail. Oke. Ya. Saya ulangi mungkin buat pertanyaan yang tadi bisa di email ke ditjenkebudayaan@gmail.com atau menghubungi di nomor 0816 103 306. Gitu ya. Bang. Oke. Nomor saya Bang tuh. Hilmar. Oh, itu nomor Bang Hilmar pribadi. Oke. Waduh, ini berarti nomornya di-share ke banyak orang dong langsung. That's alright. I don't care. Alright. Bang Hilmar, satu lagi ada pertanyaan juga dari Ade Firman Hakim. Pak Hilmar, saya sudah didata, tapi tidak direspon. Kira-kira apa persyaratan untuk bisa direspon? Pas direspon, karena yang pendataan sih. Jadi waktu mungkin sudah mendaftar, sudah memasukkan, mengisi formulir dan lain-lain via online, tapi kemudian nggak ada responnya katanya. Iya, karena tadi minggu kedua Mei kita enggak, kalau semua yang udah terdaftar masuk di dalam 38 itu otomatis akan dapat. Memang kita waktu itu terpaksa menutup ya, agar datanya biar bisa dipegang dulu gitu. Dan bayangkan nanti ada gelombang kedua gitu. Tapi yang gelombang pertama ini udah dikunci, itu sih kita pastikan udah nggak ada pembedaan ya.
Fokusnya Ya. memang ke semua yang di bawah 10 untuk dapat cash dan segala macam. Yang lain kita lihat ada program-program kemungkinan kerjasama aja. Gitu. Ya, ya. Lapisan dari pekerja seni ini kan Bang Hilmar tahu sendiri banyak sekali ya. Kalau di film aja kita ada wardrobe, ada make up, ada lighting dan lain-lain. Lalu di situasi di tengah pandemi seperti ini, apa yang mungkin mereka bisa lakukan untuk bisa mengakses bantuan dari pemerintah gitu? Apa yang mungkin Bang Hilmar bisa menjelaskan langkah-langkah yang pretty simple mungkin untuk mereka punya informasi tentang Bang, saya benar-benar kehilangan pekerjaan. Kemana nih saya harus dapat bantuan gitu misalnya. Mungkin ada masukan atau ada cara dari Bang Hilmar. Ya, kalau untuk yang sekarang gitu ya, artinya yang kita coba tangani, kenapa kita fokus kepada 10 juta ke bawah untuk langsung dapat bantuan cash, itu asumsinya kan karena mereka kalau nggak makan. Sesederhana itu gitu ya. Jadi itu kita akan fokus lebih dulu gitu. Tapi untuk yang kemudian katakanlah masih bisa bertahan tapi punya problem besar di masa mendatang, kita mesti duduk bareng nih untuk bicara tentang pemulihannya gitu. Ada beberapa skema sih yang kita udah kembangkan ya. Untuk misalnya teman-teman musisi yang di hotel, kafe, restoran ya. Ini biasanya kan memainkan lagu orang. Jadi kalau misalnya nggak ada satu kegiatan akan kesulitan sekali gitu. Nah, kita juga lagi mikir gitu, pakai platform-platform digital yang ada, udah ada kerjasama dengan layanan jasa keuangan ya, yang bisa bikin monetisasinya online juga gitu untuk mengembangkan beberapa skema ya di dalam platform digital itu. Iya, mesti saya akui semuanya serba terbatas ya. Saya nggak bilang bahwa itu semuanya udah beres gitu ya. Tapi saya cukup percaya kalau kita memang betul-betul ya bisa duduk bareng untuk memikirkan ini, untuk sementara kesampingkan dulu macam-macam interest gitu ya. Kita duduk benar-benar untuk menyelamatkan keseluruhan skema seni dan kebudayaan secara umum ini. Saya udah komunikasi juga dengan teman-teman di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya di Kemenparekraf. Itu juga udah ada skema, menterinya sendiri yang juga udah bicara ya, walaupun juga beliau pasti ada fokus ke pariwisatanya di samping soal kesenian dan kerja kreatif gitu. Tapi kita cukup dekat gitu komunikasinya, cukup rapat dan membayangkan begitu DIPA ini selesai urusan dengan Kementerian Keuangan, maka akan ada program-program bersama ya gitu untuk menangani ini juga gitu. Ini memang skalanya unprecedented ya, kita nggak pernah ngalamin seperti ini gitu. Sejelek-jeleknya dulu zaman film susah gitu, kayaknya juga nggak sampai begini. Kalau sekarang kan bioskopnya aja tutup gitu ya, jadi kita punya problem besar untuk membangkitkan kembali sektor itu. Dan mungkin begini bisa saya sampaikan gitu, selalu ya di dalam pembicaraan tentang pemulihan ini orang berbicara gitu, soal return kan, kalau kita invest sesuatu kita berharap ada modal balik. Cuman kali ini mungkin pendekatannya agak berbeda gitu. Kita memang betul-betul mesti lihat kesenian ini sebagai elemen yang paling sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya. Terlepas dari dia menghasilkan uang atau enggak gitu. Jadi pada awalnya saya kira pemulihan bentuknya itu juga nggak langsung kita berpikir tentang bagaimana mencari untung, tapi untuk menggerakkan kembali nih gitu ya. Orang pulih dari shock, pulih dari trauma ya, nggak bisa keluar rumah dan macam-macam hal gitu ya. Jadi mungkin fokusnya agak berbeda dan ini nggak mungkin jalan kalau nggak ada kerjasama dari kita semua, termasuk publik ya. Publik juga nggak bisa lagi cuman nunggu pokoknya ada karya mana gue pengen apalagi gratisan ya. Ini juga benar-benar harus menyadari ya bahwa kita lagi mau membangkitkan kembali nih ekosistem ini. Ya, Bang Hilmar, apa yang mungkin sudah ada diskusi yang lebih mendalam merespon tentang kejadian ini, kita belajar banyak bahwa kelemahan soal database memang itu harus diakui kurang, kemudian apakah mungkin ada langkah-langkah yang akan diambil dengan Mas Menteri. Saya sempat berusaha menghubungi Mas Menteri, sepertinya sibuk sekali Bang Hilmar. Untuk di-interview agak susah katanya nih. Ya, dia ngurusin dari PAUD sampai pendidikan tinggi, semuanya punya problem yang kurang lebih mirip sama kita, belum lagi guru honorer yang jumlahnya juga banyak sekali. Betul. Tapi saya kira sih langkah-langkah ya yang sekarang kita ambil ya untuk jangka, kalau kita sih mikirnya jangka menengah deh yang sekarang ini yang paling krusial ya di masa yang paling sulit ini gitu ya, bagaimana caranya membuat orang bertahan gitu. Dan terus terang sih resources juga terbatas gitu ya, cuman saya sih berharap ya kalau misalnya mungkin kalangan korporat ya, dunia usaha juga yang selama ini punya
interest ya, mereka sangat mengandalkan teman-teman kalau mau promo, mau apa-apa kan selalu pasti melibatkan seniman-seniman ya. Jadi kita juga sedang mengetuk pintu mereka gitu ya, untuk beberapa emergency fund, relief fund gitu ya. Jadi bentuk-bentuk yang jumlahnya banyak. Sama sih saya kira di Amerika, di Inggris saya perhatikan pendekatannya sama gitu ya, bahwa mereka juga mau nggak mau ya buka kantong di mana-mana gitu ya, terus coba menggerakkan sebanyak mungkin pihak untuk bisa terlibat di dalam relief ini gitu. Dan ya memang masanya memang ini lagi luar biasa berat gitu buat kita semua ya. Ya, Bang Hilmar, melihat situasi yang sekarang ini terjadi, tadi kita udah ngebahas tentang betapa dampaknya memang sangat besar, tidak hanya untuk dunia seni dan lain-lain, tapi banyak sekali orang. Tapi kira-kira apa yang sebenarnya mungkin perlu dikaji ulang? Misalnya begini, saat ini kita tahu bahwa film, sebagai contohnya saya akan mengambil contoh film itu ada di 2 kementerian, kalau saya lihat kemarin. Ada di Kemenparekraf, ada di Kemendikbud gitu. Nah, apa itu membuat kemudian kebijakan-kebijakan yang diambil terkait mungkin apa kebijakan buat perfilman dan lain-lain akan semakin sulit, atau justru memang itu adalah strategi yang terbaik yang diambil saat ini? Boleh saya minta tanggapannya soal itu, Bang Hilmar? Ya, kalau soal pembagian kerja di antara 2 kementerian ini, biasanya kalau untuk mudahnya kita bagi hulu hilir gitu ya. Jadi yang sifatnya pendidikan, kru film, terus juga semua investment yang terkait dengan kreasi itu di kita, gitu ya. Tapi kalau sudah masuk produksi, distribusi, aspek bisnisnya dan segala macam itu di Parekraf gitu ya. Pembagian, ya tentu pasti kadang-kadang kita overlap gitu ya di berbagai instance gitu. Tapi secara umum sih pembagian kerjanya begitu. Memang saya kira itu penting ya, karena di Parekraf itu kan sebetulnya dia Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif gitu ya, jadi melanjutkan Bekraf yang kemarin itu, dan dia itu jauh lebih bisa gitu untuk stimulasi bisnis gitu ya, permodalan dan seterusnya tempatnya di sana. Kita APBN nggak bisa kita kerahkan untuk sesuatu yang nantinya bisa menghasilkan revenue gitu. Itu juga problem nih, kita bikin banyak program daring, tapi pada akhirnya kita nggak bisa monetisasi gitu, padahal sebenarnya penontonnya ada gitu ya. Jadi di Parekraf dalam konteks itu jauh lebih lincah gitu ya, karena mereka punya keleluasaan untuk mengembangkan atau bahkan mendukung usaha gitu. Di kita itu di kita di praktis nggak mungkin. Bang Hilmar, saya sangat berharap bahwa mudah-mudahan tentu apa yang dikerjakan oleh pemerintah, khususnya di Dirjen Kebudayaan terkait dengan para pekerja seni ini akan segera bisa dirasakan juga oleh, setidaknya saya yakin mungkin kalau untuk semuanya secara keseluruhan dalam waktu bersamaan pasti akan sulit, karena semua itu butuh proses yang cukup panjang. Tapi saya menarik sekali tadi Bang Hilmar membahas tentang kenapa concern kepada 10 juta, penghasilan 10 juta ke bawah. Bang Hilmar cukup aware bahwa penghasilan dunia seni, apalagi pekerja seni itu kan sangat fluktuatif ya Bang? Sangat unpredictable gitu, sangat tidak bisa diprediksi. Boleh saya tahu dari mana kira-kira info atau mungkin landasan yang kuat sehingga mengambil platform di 10 juta ini? Pembatasan itu sebagai, ya? Di pembatasan itu dari mana ya Bang, perhitungan itu? Sebetulnya perhitungannya kita cuma bikin pakai desimal aja gitu ya, penghasilan di bawah 5 juta, di bawah 10 juta, 15 ke atas gitu ya. Tadinya kita fokusnya ke 5 juta ke bawah ya, dan begitu kita lihat pekerjaan-pekerjaan di situ umumnya tuh terkait dengan ini teknis ya, panggung, orang lighting, orang sound dan segala macam, penting banget ya, mereka juga pasti harus kita cater gitu ya. Tetapi ada banyak sekali yang tadi dibilang gitu, orang-orang yang kerja lepas, kadang-kadang 15 juta, kadang-kadang nggak ada pemasukan gitu. Dan kalau di rata-rata, jadi kita pakai rata-rata sebetulnya sih, bukan kayak penghasilan tiap bulan dia harus ada 10 juta, tapi rata-rata lah, kurang lebih dia dapat di kisaran itu gitu. Nah itu ternyata mayoritas, dan kalau kita lihat dari bidangnya, itu yang paling tinggi musik dan seni pertunjukan. Ya, itu yang paling besar gitu. Artinya nih kita bicara tentang para penari panggung, teman-teman yang biasanya ya mengisi banyak acara-acara ya pemerintah, swasta dan macam-macam gitu. Itu yang kita lihat itu yang paling banyak. Nah, mereka ini ketika nanti ya bulan Mei itu mulai bergerak itu memang akan diminta gitu untuk membuat dokumentasi gitu ya.
tentang keadaan sekarang gitu. Can be video, foto, mau bikin puisi boleh, apapun gitu ya. Sehingga kita punya rekor nih gitu, yang punya rekaman terhadap masa sekarang ini dari perspektif kebudayaan. Itu kita juga mau sebut ini kayak semacam arsip respons ya dari dunia Ini foto-foto kreatif, apa yang teman-teman dimaksud ya, Bang? seniman, Maaf. Foto apa apapun yang dimaksud apapun, foto? lingkungan, Oke. Oke. ya bisa lingkungan, bisa rumahnya, kondisi saya begini gitu, dia bisa bikin testimoni di video ya. Jadi menggerakkan orang untuk betul-betul mendokumentasi keadaan kita sekarang gitu ya. Dan itu saya juga nantinya akan bawa gitu ya, bahwa ini loh potret keadaan kita sekarang gitu. So Ya. please support gitu ya. Jadi itu juga semacam call yang saya mau teruskan, bantu untuk suarakan ke kalangan-kalangan yang kita harapkan bisa membantu gitu. Ya. Oke. Bang Hilmar, saya rasa mungkin itu saja yang mau ditanyakan. Terima kasih sekali Gitu ya. untuk waktunya. Sip. Semoga, Oke, Reza. semoga bisa bermanfaat informasi ini. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Hilmar, atau mungkin sama Mas Menteri kalau Mas Menteri sudah ada waktu. Saya tanyain deh. Ngobrol-ngobrol Saya lagi. tanyain nanti. Baik, I'll ask him. terima kasih. Ya. Oke. Thank you so much. Again, Oke. thank you for your time, Ya, Bang Hilmar. ya. Terima kasih. Selamat sore, Bang Hilmar. Sore. Oke, selamat sore lagi. Itu obrolan saya. Kenapa saya ingin berbicara atau menanyakan beberapa hal terkait dengan dunia pekerja seni. Karena memang banyak sekali saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman pekerja seni terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah selama ini. Terkait dengan bagaimana nasib mereka, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk bisa merespon di kala seperti ini. Saya akan meng-highlight beberapa hal bahwa bulan Mei rencananya dari total 38.000 nama atau data yang sudah masuk ke Ditjen Kebudayaan terkait dengan pekerja seni dan bantuan yang akan diberikan secara bertahap. Sepertinya bulan Mei kalau menurut informasi tadi akan segera dimulai. Saga, tolong jangan that's right and yes, kasih pertanyaan yang spesifik. Terima kasih. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi sudah informasi itu saya rasa saya perlu sampaikan. Dan untuk yang data-datanya mungkin saat ini belum terupload, ternyata akan ada gelombang berikutnya. Ya, gelombang berikutnya. Tadi ada beberapa pertanyaan juga soal kenapa yang fokus hanya penghasilan di bawah 10 juta dan lain-lain. Saya bertanya dulu landasannya apa sebenarnya mengambil platform di nilai tersebut. Karena mengingat bahwa ya berdasarkan hitung-hitungan dari Dirjen Kebudayaan, ketika mencatat bahwa musik dan seni pertunjukan yang paling juga jumlahnya cukup banyak terdampak, akhirnya mengambil angka berdasarkan dari 0 sampai 5 juta, kemudian 5 juta sampai dengan 10 sampai dengan 15 dan lain-lain. Saya mungkin akan sampai di situ dulu informasi yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan cukup bermanfaat buat semua yang mendengarkan hari ini. Ini ada respon juga dari Spectacle ID, Asosiasi Pekerja Film Seni Kreatif. Lemah semua, kakak. Ya, saya cukup setuju bahwa mungkin lemah dalam pendataan, dan itu makanya tadi kenapa saya tanyakan juga kepada Bang Hilmar gitu ya, bahwa mudah-mudahan setelah ini kita bisa memetik pelajaran yang sangat penting bahwa data itu penting sekali, di mana beberapa pekerja seni itu bisa mendapatkan informasi dan pendataan yang lebih konkret dari satu badan tertentu, institusi tertentu. Untuk yang mau tahu tentang program-program apa sebenarnya yang sudah dikerjakan atau yang sedang berlangsung dari Ditjen Kebudayaan, bisa kalian lihat di media sosial @budayasaya. Ya, ini akun Instagram ya, @budayasaya. Itu bisa. Terus tadi Bang Hilmar juga sudah menyampaikan bahwa kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan urusan kebudayaan, kalian juga bisa mengirimkan email. Saya mungkin tidak akan membagikan lagi nomor teleponnya karena itu nomor telepon pribadi, mohon maaf sebelumnya. Saya akan membagikan email ya, alamat emailnya di ditjen, DIT ya, Tango, ditjenkebudayaan @gmail.com. Itu email
yang bisa kalian mungkin kirim untuk bertanya sesuatu, dan mudah-mudahan juga bisa lewat media sosialnya tadi di budaya saya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, saya masih akan membuka sesi pertanyaan. Um, Monggo yang mau bertanya, saya masih akan merespon. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Mungkin kalau ada yang bertanya-tanya soal yang tadi official Pilares dan lain-lain, sepertinya memang itu akan dilakukan nanti, ya. Saya sedang memikirkan teknisnya seperti apa nanti ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya-tanya lagi. Hmm. Oke. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Saya tadi lagi ingat beberapa pertanyaan yang mungkin masuk di box ya. Apa dampak positif yang mungkin di dunia seni peran ya, maksudnya di gimana? Ya, tentang pekerja seni yang masih bekerja. Susah juga ya kalau mau bilang untuk tidak bekerja 100% ketika mereka memang punya wadahnya untuk bisa bekerja, dengan tentunya persyaratan tertentu. Buat saya sih kembali ke pilihan masing-masing itu artinya. Karena saya nggak bisa memprediksi bahwa kita nggak pernah tahu kesulitan orang seperti apa. Mungkin syutingnya sehat, mungkin syutingnya dengan jaga jarak dan lain-lain. Saya belum tahu persis seperti apa. Kak dibantu juga, ini dari IKP Sanggar Indira Kusuma lagi ya. Tadi Kak dibantu juga para seniman-seniman, mereka mau berkreasi, tetapi tidak bisa secara digital. Siapa tahu ada yang membantu editingnya. Oh ini teknis ya. Um, Penting nggak sih pekerja kreatif atau seni membuat serikat pekerja? Saya rasa banyak banget sebenarnya yang bisa didapatkan ketika union itu ada gitu ya. Tapi saat ini mungkin kalian yang belum tahu, sebenarnya ada beberapa asosiasi-asosiasi yang sudah ada kalau di industri film misalnya ya, asosiasi editor, kemudian sinematografer, sutradara, ada aktor gitu ya. Sebenarnya sudah ada, dan mereka juga biasanya diminta data-datanya. Dari masing-masing asosiasi bisa memasukkan data-data dari anggota-anggota mereka untuk dikumpulkan gitu. Tapi mungkin penting juga untuk ada pendataan secara menyeluruh tentang orang-orang, misalnya orang-orang film atau pekerja seni secara umum gitu ya, supaya kita punya satu data dan satu pintu yang bisa dilihat gitu kalau ada apa-apa, kalau seperti sekarang ini ya, di situasi yang sangat sulit ini akhirnya baru kemudian kita bergerak untuk mengumpulkan data, dan cukup memakan waktu pastinya gitu. What else? Ada hal baru yang didapatkan selama karantin? Lumayan sih. Ada beberapa hal-hal baru. Mungkin nanti akan saya update apa-apa aja. Um, Bisa nggak nge-live jawab komen para fans? Oh, boleh. Nanti saya akan bikin sendiri khusus ya. Jadi akan saya buat khusus sesinya nanti. Oke. Sudah mau persiapan untuk buka puasa. Jadi saya pamit dulu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi pasti. Dan
Nanti saya akan juga atur sama manajer saya nih, Bapak Arya Ibrahim, untuk live katanya bareng, khusus bareng sama fans atau official Pilares bareng-bareng gitu ya. Nanti kita atur waktunya um, kapan. Oke? Hai dari Arya Ibrahim. Kan lo ada di sini. Ini ada yang nanya perbedaan rumah aktor Indonesia dan Parvi. Oke, saya jawab dulu ya. Menarik nih pertanyaannya. Perbedaannya adalah kalau rumah aktor Indonesia asosiasi juga, di mana aktor-aktor berkumpul, diketuai oleh Lukman Sardi. Kalau Parvi 56 itu diketuai oleh Marcella Zalianti. Dua-duanya sama-sama organisasi aktor, ya gitu kira-kira. Hanya perbedaannya mungkin ada yang sudah berbadan hukum, ada yang sedang berproses dan lain-lain, gitu sih. Oke. Iya, kita baca dari One Fine Sky. Jadi gue mau buat namanya virtual dinner dalam bentuk donasi tetap. Jadi donasinya itu nanti 12 terpilih atau 10 terpilih itu akan dinner bareng virtual gitu. Mungkin nanti kita akan buat itu. Mekanismenya kayak gimana gue juga belum kebayang, tapi that's what I want to do. Untuk menggalang dana juga tujuannya sebenarnya sih. Let's see what we can do. Oke, thank you sudah bergabung dan sudah ikutan. Selamat berbuka puasa semuanya. Sampai ketemu di obrolan-obrolan berikutnya. Dan jangan lupa sekali lagi buat kalian, saya mohon banget yang nonton ini bisa ikut berdonasi di kitabisa.com/pejuang corona. Saya yakin banget masih banyak sekali yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan kita di tengah pandemi ini. Jadi saya harap khususnya di bulan penuh berkah ini akan berdatangan uluran tangan yang bisa diberikan ya. Hai yang dari Malaysia, thank you so much for Farisha for watching. Bang, mau screenshot buat bukti kegiatan work from home. Saya senyum, saya tahan senyumnya supaya ada bukti mau di screen apa? Work from home. Okay, bye bye. Thank you.